Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Puspita Erdina Putri dengan NIM akhir 025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian literatur dengan judul Development of Food Multimix Using a Linear Programming Approach to Fill the Nutrient Gap of Amino Acid and Micronutrients for Stunted Non-Wasted Children. Kajian ini saya hubungkan dengan metode survei konsumsi pangan, khususnya Estimated Food Record atau EFR. Penilaian konsumsi pangan memiliki peran penting dalam gizi masyarakat, karena dari sinilah kita bisa menilai kecukupan gizi, status kesehatan, hingga menyusun kebijakan intervensi. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Estimated Food Record atau EFR. Metode ini dilakukan dengan mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam periode tertentu, bisa 1 hingga 7 hari, dengan perkiraan porsi menggunakan food model atau gambar. Dalam literatur yang saya kaji, EFR digunakan untuk mengidentifikasi asupan gizi anak stunted non-wasted, lalu dipadukan dengan pendekatan linear programming untuk merancang intervensi berbasis pangan lokal. Artikel utama yang saya review ditulis oleh Wirawan dan rekan-rekan yang diterbitkan di Jurnal Foods pada tahun 2023. Fokusnya adalah mengembangkan rekomendasi pemberian makanan pendamping ASI atau CFR, serta food multimix berbasis pangan lokal. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak stunted non-wasted usia 12 hingga 23 bulan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang dengan melibatkan 87 anak. Data konsumsi diambil menggunakan EFR selama 7 hari, divalidasi langsung di lapangan. Bahkan ibu-ibu dilatih untuk memperkirakan porsi menggunakan peralatan makan anak. Analisis data dilakukan dengan OptiFood untuk menyusun rekomendasi makanan, dan NutriSurvey untuk merancang formulasi food multimix. Sumber datanya berasal dari database pangan Indonesia, USDA, Vietnam, hingga Jepang. Hasilnya cukup menarik. Rekomendasi MPASI atau CFR saja memang bisa menutup sebagian kebutuhan gizi, seperti vitamin C, riboflavin, zat besi, dan zinc. Tetapi masih ada celah gizi yang tidak tercukupi, misalnya kalsium, tiamin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin B12, dan juga asam amino histidin. Nah, dengan menambahkan food multimix berbasis pangan lokal, seperti kacang tunggak, buncis batik, ikan wader, dan susu sapi, celah gizi tersebut dapat ditutup. Kombinasi CFR dengan FMM tidak hanya membuat asupan mikronutrien terpenuhi, tetapi juga memastikan asam amino esensial tersedia dalam jumlah cukup. Formulasi ini juga menjaga keseimbangan antara protein hewani dan nabati, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak. Kesimpulannya, kombinasi CFR dan FMM berbasis pangan lokal terbukti efektif menutup gap nutrisi pada anak stunted non-wasted. Namun, penelitian ini masih sebatas formulasi diet, sehingga diperlukan uji efektivitas untuk benar-benar membuktikan dampaknya terhadap pertumbuhan linear. Kekuatan penelitian ini ada pada pendekatannya yang inovatif, praktis, dan komprehensif. Linear programming dimanfaatkan untuk optimasi diet, bahan yang digunakan juga berbasis pangan lokal yang murah dan tersedia, serta analisisnya mencakup mikronutrien sekaligus asam amino. Tapi tentu ada keterbatasan, misalnya belum ada uji efektivitas, analisis laboratorium terbatas, dan fokus hanya pada kelompok anak tertentu, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasikan. Implikasinya jelas, pendekatan ini berpotensi menjadi strategi intervensi gizi berbasis pangan lokal yang bisa diintegrasikan dalam program nasional penurunan stunting. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa linear programming bisa menjadi alat ilmiah yang efektif dalam merancang pola makan yang tepat sasaran. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.